Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang ini adalah tentang hak suami istri atau hak bersama suami istri mendapatkan kelembutan dan kasih sayang dari pasangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah, bergaullah kalian bersama pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan, ay yajibu alaikum ayyuhal mu'minun an tuhsinu ishrata nisaikum bi an takuna musahabatakum wa mukhalatatakum lahunna bil ma'ruf alladhi ta'rifuhu wa ta'lifuhu tiba'uhunna wa la yustankar syar'an wa la urfan wa la muru'atan. Jadi maksud ayat, dan bergaullah kalian dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf, artinya wajib atas kalian wahai orang-orang beriman supaya berbuat baik dalam mempergauli istri-istri kalian, di mana pertemanan kalian, hidup kalian bersama mereka itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang dipandang baik dan biasa dalam alam, yaitu dalam adat dan kebiasaan para istri. Dan pergaulan itu tidak diingkari oleh syariat, tidak pula oleh adat, tidak pula oleh muru'ah atau harga diri keluarga. Fattadyiqu fin nafaqati wal izai bil qawli awil fi'li wa kasrati abusil wajhi wa taqtibihi 'inda al-liqa, kullu dzalika yunafil 'ishrata bil ma'ruf. Disebutkan bahwa menyempitkan istri dalam nafkahnya, ya, nafkah diberikan kurang atau diberikan sedikit, kemudian menyakitinya dengan perkataan atau dengan perbuatan, atau bermuka masam kepada istri dan menghinanya ketika dalam pertemuan, semua itu menafikan atau meniadakan al-ishra bil ma'ruf. Jadi ketika seseorang menyakiti istrinya, menyempitkan belanja, ya, kemudian menyakiti istri baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, kemudian juga bermuka masam kepada pasangan, apalagi menghina dan mencacinya, adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki istrinya, kemudian tidak memberikan nafkah, menghina keluarganya, menghina istrinya sendiri, itu tidak termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Begitu juga sebaliknya, pergaulan suami istri, istri juga harus memberikan pergaulan yang baik kepada suaminya, tidak menghina suami, tidak menghina keluarganya, melayani suami dengan baik. Nah, itu harus dilakukan. Maka para penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, para istri dan para suami,
Pertama sekali khitab ini banyak kepada suami. Di mana Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Maka diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap salat subuh itu dia duduk sebentar mengisi kajian bersama para sahabat sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, Rasulullah salat syuruk, terbit matahari. Setelah itu Rasulullah itu keliling ke rumah para istrinya. Summa yadkhulu ala nisa'i. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah para istrinya. Satu istri digilir tuh, ditengok istri pertama, satu rumah ditengok istrinya, dia memberikan salam, kemudian mendoakan keluarganya sampai kepada istri-istri berikutnya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah bisa berbuat baik dengan banyak istrinya, bisa bersabar. Nah, apalagi kalau bapak-bapak, para suami yang punya satu istri, yang seharusnya pelayanannya harus lebih baik lagi, lebih prima lagi, karena tidak banyak dilayani. Untuk itu, para penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi para suami yang terbaik untuk istri kita. Kemudian kepada para istri, jadilah istri yang terbaik untuk suaminya. Mari sama-sama berniat. Istri berniat membahagiakan suami, suami berniat membahagiakan istri. Dan ini akan menjadi amal yang baik dan peluang surga bagi kita. Peluang surga di dunia dan surga di akhirat. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat para suami berbahagia oleh istri, dan kebahagiaan istri adalah ketika istri melihat suaminya berbahagia dan sama-sama bahagia, insyaallah. Untuk itu, baik kepada para suami dan pada istri, marilah kita menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang baik kepada keluarga kita. Ya, dalam ucapan carilah kata-kata yang baik, kata-kata yang mesra, kata-kata yang menggembirakan untuk pasangan kita. Kalau ada kekurangan, ya dimaafkan, berusaha untuk memperbaiki. Kalau ada yang sakit, ya berobat. Kalau ada yang kurang, dia cari bersama-sama, qanaah, diterima kekurangan itu, gitu. Dan ini perlu dalam keluarga. Karena kalau tidak seperti itu, akan banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi perceraian. Dan kadang bukan orang-orang awam saja yang bertengkar. Bukan orang-orang awam saja yang bercerai. Orang yang pendidikan, bahkan kita lihat juga bisa saja para dokter, bisa saja para pejabat, gitu. Kenapa? Karena mungkin ada yang salah dalam diri mereka dalam memahami pernikahan itu. Ada yang tidak tepat dalam pergaulan mereka kepada keluarganya. Padahal Islam sudah memberikan aturan yang terbaik bagaimana supaya keluarga kita bisa langgeng, bagaimana keluarga kita bisa bahagia, bagaimana keluarga kita saling mengayomi. Nah, ini aturan-aturan Islam ini perlu kita terapkan dalam hubungan keluarga dan hubungan suami istri. Insyaallah, kalau kita mau belajar lagi, ada banyak hak bersama suami istri, ada hak suami saja, ada hak istri saja yang perlu kita pelajari, sehingga sang suami bisa memberikan hak istrinya dan si istri juga bisa memberikan hak suaminya. Kalau hak bersama berarti dinikmati bersama. Ya. Jadi kepada para pasangan suami istri, mari kita saling belajar. Kita mau menuntut ilmu lagi, mau belajar lagi bagaimana al-mu'asyarah bil ma'ruf itu, bagaimana pergaulan dan interaksi suami istri yang baik itu bagaimana. Ini perlu kita pelajari, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga. Karena banyak hal yang kadang terjadi pertengkaran itu bukan karena hal-hal yang besar,
Tapi hal-hal yang sepele yang terkadang tidak dipahami oleh suami dan istri. Mungkin psikologi, cara bergaul, cara mengucapkan, apalagi antara suami dan istri yang berbeda latar belakang, yang berbeda kondisi pendidikan, berbeda kerja, berbeda, mungkin dalam selera juga berbeda, dalam adat istiadat berbeda. Maka ketika satu keluarga sudah disatukan, maka ketika itulah kita berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu. Mewujudkannya dengan